Kamu pernah nggak sih duduk berjam-jam depan laptop atau buku, tapi ujung-ujungnya nggak ada yang masuk ke kepala? Rasanya kayak otak lagi buffering terus. Nah, masalahnya bukan di waktu yang kamu habiskan, tapi di caramu fokus. Banyak orang ngira fokus itu soal niat atau motivasi, padahal itu cuma mitos. Fokus itu skill, dan kayak skill lainnya bisa dilatih dengan teknik yang tepat. Jadi, hari ini kita bakal bahas 3 teknik fokus kilat yang bisa bikin 30 menit kerja atau belajarmu seefektif 2 jam. Pertama, teknik tembok waktu. Bayangin kamu lagi main game, terus tiba-tiba ada tembok besar muncul di depan karaktermu. Kamu nggak bisa lari atau ngelihat yang lain, cuma bisa hadapin tembok itu sampai hancur. Nah, konsepnya mirip. Pasang timer 30 menit, dan dalam waktu itu, kamu cuma boleh kerja atau belajar. Nggak boleh buka sosmed, nggak boleh ngobrol, nggak boleh ngapa-ngapain selain itu. Kuncinya di sini adalah kamu nggak perlu mikirin hasil, tapi fokus ke prosesnya doang. Kedua, teknik lawan godaan sebelum datang. Biasanya godaan muncul pas kita lagi lemah, kayak notif Instagram atau rasa lapar tiba-tiba. Solusinya, singkirin semua godaan itu sebelum mulai. Matiin notif, siapin cemilan dan air minum di dekatmu, bahkan kalau perlu pakai mode pesawat. Ini kayak perang, dan kamu harus ngehindarin musuh sebelum mereka nyerang. Kalau godaan udah dateng, udah telat, pertahananmu bakal jebol. Jadi, antisipasi adalah kunci. Ketiga, teknik fokus balik modal. Ini agak unik, tapi prinsipnya sederhana. Fokus itu kayak baterai, dan kamu harus ngisi ulang sebelum habis. Jadi, setiap 30 menit fokus, istirahat 5 menit. Tapi, istirahatnya bukan scroll TikTok ya. Lakukan sesuatu yang beneran bikin otak rileks, kayak stretching, minum air, atau ngeliat pemandangan luar jendela. Kalau kamu ngeforsir fokus terus-terusan, lama-lama bakal drop dan malah nggak produktif sama sekali. Mengapa teknik ini efektif? Nah, mari kita bahas. Teknik ini bekerja karena memanfaatkan cara alami otak kita berfungsi. Ketika kita memfokuskan perhatian pada satu tugas tertentu, kita mengurangi gangguan dan meningkatkan produktivitas. Ini membantu kita bekerja lebih efisien dan efektif. Jadi jangan anggap remeh teknik ini, karena ada ilmu di baliknya. Breaking news. Nah, sekarang kamu mungkin mikir, ini mah teknik biasa aja. Tapi yang bikin beda adalah eksekusinya. Banyak orang tahu teori, tapi nggak konsisten praktek. Padahal kuncinya ada di repetisi. Coba teknik ini selama seminggu, dan lihat bedanya. Fokus itu kayak otot, makin sering dilatih makin kuat. Jadi jangan cuma dibaca, langsung action. Oke, sekarang kita bahas kenapa teknik-teknik ini efektif. Pertama, otak kita sebenarnya cuma bisa fokus optimal selama 20-30 menit. Lebih dari itu, dia mulai kelelahan dan performanya turun. Makanya, memaksakan diri belajar 2 jam non-stop itu sia-sia. Kedua, godaan itu nggak bisa dilawan dengan kekuatan doang. Otak kita punya batas, dan kalau udah lelah, dia bakal nyari jalan pintas, kayak buka YouTube atau ngemil nggak penting. Terus, kenapa banyak orang gagal fokus? Karena mereka terlalu fokus sama hasil, bukan proses. Misalnya, aku harus selesaiin laporan ini dalam 2 jam. Padahal, yang lebih penting adalah aku bakal fokus 30 menit dulu, tanpa gangguan. Dengan mindset kayak gini, tekanan berkurang dan otak jadi lebih kooperatif. Jadi fokus ke proses, bukan hasil. Ngomong-ngomong soal proses, pernah nggak kamu ngerasa udah fokus, tapi tetap aja nggak produktif? Bisa jadi karena kamu nggak punya ritual awal. Ritual awal itu semacam tanda buat otak bahwa sekarang waktunya serius. Contohnya, aku selalu minum kopi dulu sebelum mulai kerja. Otakku udah terlatih buat nangkep. Oh, abis minum kopi berarti waktunya fokus. Kamu bisa bikin ritualmu sendiri, kayak dengerin lagu tertentu, atau nyiapin meja kerja. Menghindari gangguan adalah kunci untuk tetap fokus. Gangguan bisa datang dari mana saja, entah itu notifikasi ponsel, suara bising, atau bahkan pikiran sendiri. Cobalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari gangguan. Matikan notifikasi, gunakan headphone peredam suara, dan atur waktu istirahat untuk mengelola pikiran. Dengan begitu, kamu bisa lebih mudah fokus pada tugas yang ada di depan mata. Sekarang, kita bahas kesalahan paling umum waktu orang mau fokus multitasking.
Banyak yang bangga bisa ngerjain banyak hal sekaligus. Padahal multitasking itu cuma ilusi. Otak kita nggak bisa benar-benar fokus ke dua hal bersamaan. Dia cuma cepat ganti-ganti fokus. Akibatnya energi mental terkuras dan hasilnya nggak maksimal. Jadi kalau mau fokus, singkirin semua gangguan dan kerjain satu hal dulu, sampai beres. Terakhir, ingat bahwa fokus itu bukan soal sempurna. Kadang kamu bakal gagal, terganggu, atau nggak konsisten. Itu wajar. Yang penting adalah awareness dan kemauan buat memperbaiki. Kalau hari ini gagal, besok coba lagi. Nggak usah nyalahin diri sendiri, karena itu cuma bikin makin stres. Fokus itu perjalanan, bukan tujuan. Jadi nikmatin prosesnya, dan terus latih. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dibahas, lingkungan. Kamu bisa punya teknik fokus paling canggih. Tapi kalau lingkunganmu berantakan, ya percuma. Coba perhatiin, apa di sekitarmu banyak distraksi visual? Meja berantakan, notifikasi laptop yang terus muncul, atau suara berisik? Bersihin dulu lingkunganmu sebelum mulai fokus. Lingkungan yang rapi bikin otak lebih tenang dan gampang konsentrasi. Bicara soal lingkungan, ada satu hal yang sering dilupain, pencahayaan. Kamu mungkin nggak sadar, tapi lampu yang redup atau silau bisa bikin otak cepat lelah. Idealnya, pakai pencahayaan yang cukup terang tapi nggak menyilaukan. Kalau bisa, tambahin cahaya alami dari jendela. Udara segar dan cahaya matahari bisa bikin otak lebih segar dan siap fokus. Jangan lupa, ada beberapa tips tambahan yang bisa membantu. Pertama, gunakan timer untuk mengatur waktu kerja dan istirahat. Kedua, pastikan meja kerja selalu rapi dan terorganisir. Dan terakhir, jangan lupa untuk tetap terhidrasi dengan minum cukup air sepanjang hari. Semua ini bisa membantu meningkatkan fokus dan produktivitasmu. Selain itu, posisi duduk juga pengaruh banget. Jangan asal duduk di kasur atau sofa empuk, karena itu malah bikin ngantuk. Pilih kursi yang nyaman tapi tegak, biar postur tubuh tetap baik. Posisi duduk yang benar bikin aliran darah lancar, dan otak dapat suplai oksigen yang cukup. Kalau perlu, pakai standing desk biar nggak gampang pegel dan ngantuk. Oh ya, satu lagi yang penting, waktu terbaik buat fokus. Setiap orang punya prime time sendiri-sendiri. Ada yang pagi hari pikiran paling jernih, ada juga yang malam baru bisa fokus. Coba observasi diri sendiri. Kapan biasanya kamu paling produktif? Jadwalin tugas-tugas berat di waktu itu. Jangan maksain kerja di jam-jam di mana otakmu biasa lemah, karena hasilnya bakal nggak optimal. Nah, sekarang kita bahas mitos tentang fokus. Banyak yang bilang, aku tipe orang yang nggak bisa fokus lama. Padahal, itu cuma pola pikir aja. Fokus tuh bisa dilatih, asal konsisten. Mulai dari durasi pendek dulu, misalnya 15 menit, lalu pelan-pelan naikkan. Jangan langsung target 2 jam, karena itu cuma bikin frustrasi. Kecilin dulu targetnya, biar otakmu bisa beradaptasi. Kamu juga mungkin sering dengar soal deep work. Tapi jangan salah, deep work bukan berarti kerja tanpa istirahat sampai kelelahan. Deep work yang benar itu fokus intens dalam waktu tertentu, lalu istirahat cukup. Jangan sampai keasikan sampai lupa waktu, karena itu malah kontraproduktif. Balance itu penting antara fokus dan recovery. Mengatasi gangguan dan mempertahankan motivasi adalah kunci untuk tetap fokus. Mari kita lihat cara-cara praktis untuk melakukannya. Sekarang, gimana kalau tiba-tiba fokusmu buyar di tengah jalan? Pertama, jangan panik. Ambil napas dalam-dalam, lalu tanya diri sendiri. Apa yang ganggu fokusku? Kalau perlu, catat distraksi yang muncul. Dengan begitu, lain kali kamu bisa antisipasi. Misalnya, kalau sering kepikiran tugas lain, tulis dulu di notes, biar nggak mengganggu. Terus, gimana kalau motivasi lagi rendah banget? Nah, di sini pentingnya sistem. Motivasi itu fluktuatif, kadang ada kadang nggak. Makanya, jangan andelin motivasi doang. Bangun sistem yang bikin kamu tetap bisa fokus meski nggak semangat. Contohnya, pasang alarm tiap jam buat mulai kerja, atau buat komitmen ke teman buat lapor progres. Terakhir, jangan lupa kasih reward ke diri sendiri setelah berhasil fokus.
Reward sederhana aja, kayak nonton episode series favorit, atau beli makanan kesukaan. Ini bikin otakmu mengasosiasikan fokus dengan hal positif, jadi lain kali lebih semangat. Tapi ingat, reward harus proporsional. Jangan sampai rewardnya malah jadi distraksi baru. Kamu tahu nggak, salah satu musuh terbesar fokus itu justru rasa bosan. Otak kita itu seperti anak kecil yang mudah terganggu ketika sesuatu terasa monoton. Solusinya, variasikan cara kerjamu. Kalau biasanya cuma baca, coba sambil buat mind map. Kalau biasanya duduk diam, coba sambil jalan-jalan kecil. Dengan memberi variasi, otakmu akan tetap segar dan lebih mudah bertahan fokus lebih lama. Ada satu trik sederhana tapi jarang dipakai, teknik 5 menit aja. Ketika kamu benar-benar nggak mood, bilang ke diri sendiri, aku cuma perlu fokus 5 menit aja. Setelah mulai, biasanya kamu akan ketagihan dan mau lanjut. Ini bekerja karena otak kita lebih mudah menerima target kecil. 5 menit terasa ringan, tapi seringkali jadi pintu masuk untuk fokus lebih lama. Pernah dengar tentang attention residue? Ini fenomena di mana otakmu masih terpaku pada tugas sebelumnya, meski sudah beralih ke tugas baru. Makanya, ketika selesai satu sesi fokus, luangkan 1-2 menit untuk benar-benar menutup tugas itu di pikiranmu. Tarik napas, bereskan alat-alat kerja, baru mulai tugas berikutnya. Dengan begitu, fokusmu nggak akan terkotak-kotak. Fokus itu juga tentang apa yang kamu makan loh. Makanan berat dan bergula tinggi bisa bikin ngantuk dan sulit konsentrasi. Sebaliknya, makanan tinggi protein seperti kacang-kacangan atau telur bisa bikin otak lebih terjaga. Jangan lupa minum air cukup, karena dehidrasi ringan aja udah bisa bikin fokus buyar. Jadi, perhatikan asupanmu sebelum sesi fokus dimulai. Terkadang yang bikin kita sulit fokus itu justru karena terlalu perfeksionis. Pengin semua sempurna di draft pertama, akhirnya malah stuck. Ingat, lebih baik hasil yang 80% tapi selesai daripada 100% tapi nggak pernah kelar. Beri diri izin untuk membuat kesalahan dulu, nanti bisa diperbaiki lagi. Fokus dulu pada kemajuan, bukan kesempurnaan. Nah, sekarang kamu udah punya senjata lengkap buat fokus kilat. Mulai dari teknik dasar sampai tips tambahan biar makin efektif. Sekarang tinggal eksekusi aja. Coba satu persatu, cari yang paling cocok buatmu. Kalau udah ketemu, jadikan itu kebiasaan. Fokus itu kayak keterampilan. Makin sering dilatih makin tajam. Kalau kamu ngerasa konten ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-temanmu yang sering kesulitan fokus. Dan kalau kamu punya teknik fokus lain yang ampuh, komen di bawah, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.